Barang siapa yang melaksanakan saum didasari dengan iman, disertai dengan penuh kehati-hatian. Wahtisaban itu dengan penuh perhitungan. Artinya berhati-hati dia melaksanakan saum, jangan sampai nilai saumnya itu hilang. Maka Rasulullah SAW katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah yang dimaksud dengan membakar dosa-dosa yang ada pada setiap insan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh jajaran DKM Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya hormati, yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para asatidzah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Diawali dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang mempertemukan kita di pagi ini di Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita sekarang berada pada tanggal 26 Syawal. Berarti sudah berada pada pekan akhir di bulan Syawal ini. Tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu lana wa iyyakum minal a'idin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini konsep fitrah dalam Islam, yang tentu saja sesuai dengan perspektif Al-Quranul Karim. Kalimat fitrah ini sudah sangat melekat dalam telinga kita, dan umumnya ini terkait dengan setelah selesainya kita melaksanakan saum Ramadan. Ramadan
artinya membakar. Yang dibakar adalah segala dosa dan kesalahan kita melalui ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan saum didasari dengan iman, disertai dengan penuh kehati-hatian. Wahtisaban itu dengan penuh perhitungan. Artinya berhati-hati dia melaksanakan saum, jangan sampai nilai saumnya itu hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah yang dimaksud dengan membakar dosa-dosa yang ada pada setiap insan muslim. Apabila saumnya dilaksanakan, dasarnya iman dan penuh kehati-hatian mampu membakar dosa-dosa kita. Ramadan itu artinya juga mengasah. Yang diasah adalah iman. Siangnya kita melakukan saum, malamnya kita lakukan qiyam, siang dan malam kita qiraah Quran, kita berzikir, kita berdoa, dan seluruh amalan-amalan lainnya berdasarkan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diharapkan dengan mengasah iman kita di Ramadan dengan amaliyah ibadah, diharapkan ada peningkatan. Maka setelah Ramadan masuklah bulan Syawal, dan Syawal itu asal kata dari syala. Syala itu artinya irtafa'a. Irtafa'a artinya meningkat. Maka diharapkan hasil pembinaan Ramadan 1 bulan penuh dengan amaliyah ibadah diharapkan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dikenal dengan 1 Syawal itu dengan istilah Idul Fitri. Terdiri dari 2 suku kata. Dari Aid itu dalam kalimat ada ya'udu artinya kembali. Fitri atau fitru, ini banyak ulama ahli bahasa menerjemahkan. Fitru diartikan makan. Idul Fitri kembali makan. Apa maksudnya? Karena di Ramadan siang hari kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bagi yang sudah berkeluarga tidak boleh melakukan jima. Tapi setelah Ramadan usai, maka siang hari boleh kita makan dan minum. Nah, oleh karena itu, ini ada hubungannya dengan zakatul fitri. Tujuan utama dari perintah Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah tu'matul lil masakin, untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Jangan sampai di tanggal 1 Syawal itu ada orang Islam yang bersedih karena tidak ada makanan. Mungkin karena kita di Indonesia ini insya Allah makmur. Makanan itu insya Allah di tanggal 1 Syawal itu ada. Berlimpah ruah kadang-kadang.
Tapi tidak menutup kemungkinan di antara saudara-saudara kita yang ada di luar Indonesia, katakan saja yang ada di Palestina, di Gaza, di saat datangnya tanggal 1 Syawal, tidak menutup kemungkinan mereka itu tidak ada makan, tidak ada minum. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan Idul Fitri kembali boleh makan, boleh minum di siang hari, dan diharamkan tanggal 1 Syawal itu saum, karena itu adalah hari makan dan minumnya umat Islam. Nah, inilah pengertian pertama dari Idul Fitri. Ahli bahasa juga menerjemahkan, selain fitri itu adalah makan, lalu diterjemahkan fitri itu adalah karakter, sifat asli, sifat dasar manusia, di mana pada diri manusia itu ada beberapa fitrah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fitrah biologis. Kita lihat dalam Quran surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, ini khitabnya ditujukan kepada semua manusia yang ada di permukaan bumi. Nidanya ammah. Siapapun yang merasa sebagai manusia terpanggil pada ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki itu adalah Adam, seorang perempuan itu adalah Siti Hawa. Dalam perjanjian lama, Siti Hawa itu dikenal dengan Eva. Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah, awalnya di Jannah. Allah menikahkan Adam dan Hawa itu di Jannah. Kemudian terjadinya accident, terbujuk rayu oleh bisikan iblis, yang akhirnya Allah keluarkan Adam dan Hawa dari Jannah menuju bumi. Berpisahlah antara Adam dan Hawa beberapa tahun, jumpa di Jabal Rahmah. Nah, perjumpaan Adam dan Hawa setelah diusir dari Jannah itulah yang akhirnya sebagai makhluk biologis Adam dan Hawa ini punya keturunan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan 20 kali melahirkan, dengan setiap kali melahirkan kembar 2. Kalau 20 kali melahirkan berarti 40 keturunan Adam. Nah, inilah yang Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, tidak lain untuk saling kenal mengenal. Nah, jadi semua kita ini yang terpanggil pada ayat tadi Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas, ini kita turunan dari Adam dan Hawa, yang akhirnya terus berkembang biak, beranak pinak sampailah kepada kita. Nah, inilah karena Allah katakan manusia adalah memiliki fitrah biologis sehingga terus berkembang
menjadi banyak. Lalu Allah katakan pada ayat itu, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Suku dan bangsa yang ada di muka bumi ini Allah perintahkan untuk saling bersosialisasi, saling kenal mengenal. Oleh karena itu, di dalam hidup manusia tidak bisa melepaskan dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Dimensi yang kedua, ta'awun, saling tolong menolong. Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi kita di dalam kehidupan ini lahir secara saksiyah, artinya punya kepribadian yang tidak sama. Hatta sekalipun orang itu lahir kembar, kepribadiannya berbeda. Nah, sekalipun manusia itu lahir secara saksiyah, namun secara fitrah manusia itu adalah makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita. Jabang bayi lahir ke dunia membutuhkan kehadiran si bapak dan si ibunya. Di saat dia beranjak terus dari jabang bayi kepada bayi, lalu kemudian menjadi anak-anak, dia pun membutuhkan kehadiran orang lain di sisinya dalam pergaulan untuk bersosialisasi. Kelak mereka sudah dewasa, dia pun membutuhkan kehadiran orang lain di sisinya sebagai pendamping hidupnya. Kalau dia laki-laki, membutuhkan kehadiran perempuan untuk menjadi istri. Kalau dia perempuan, membutuhkan kehadiran laki-laki untuk menjadi suami. Nah, inilah secara fitrah manusia, sehingga Gusti Allah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari fitrah biologis inilah maka fitrah yang kedua adalah fitrah keagamaan, fitrah beragama. Dengan kata lain, manusia itu secara fitrah dia beragama. Kita lihat di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-172. Di ayat itu awalnya diungkapkan kalimatnya adalah wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Lalu di dalam kalimat itu di pertengahan ada kalimat alastu bi rabbikum. Ini merupakan kalimat interrogatif, kalimat istifham, kalimat tanya. Pertanyaan Allah ini ditujukan kepada jabang bayi waktu sudah diberikan ruh oleh malaikat atas perintah dari Allah. Jadi proses kejadian manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma. Lihat nanti dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Di dalam surah Al-Mu'minun juga ada. Asal kejadian manusia itu adalah mimma'in dafik, dari air yang terpancar, yang dimiliki oleh seorang wanita atau istri adalah ovum, dimiliki oleh suami adalah sperma. Ovum dan sperma dipertemukan oleh Allah di rahim seorang ibu. Maka pertemuan antara sperma dan ovum itu yang disebut dengan bahasa Quran adalah nutfah. Lalu dari nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah dalam bahasa ilmu kesehatan itu adalah embrio bakal menjadi manusia.
Tapi kalau diterjemahkan di dalam terjemahan umum, itu alaqah adalah segumpal darah. Nah, kalau ilmu kedokteran mengatakan segumpal darah itu ya berarti penyakit. Nah, oleh karena itu alaqah itu lebih tepat diartikan sebagai bakal menjadi manusia. Ya. Dari nutfah, alaqah, mudghah, izoma. Izoma tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan lahma, dengan daging. Proses kejadian manusia menurut konsep Quran ini 4 bulan. Setelah 4 bulan Allah perintahkan kepada malaikat, wa nafakha fihi ruh, tiupkan roh pada si bayi itu, maka hidup. Setelah diberikan roh, lalu diberikan batasan waktu kehidupan di dunia. Lalu dicatat atau ditetapkan nasib baik dan buruk. Nah, setelah bertemunya jasad dengan ruh di rahim ibu di usia 4 bulan itulah, maka Allah bertanya kepada jabang bayi yang ada di rahim ibu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah penciptamu? Ini adalah teknologinya Allah. Yang berlaku adalah God logic, bukan man logic. Karena ini kalau diukur dengan akal manusia, tentu tidak akan masuk akal. Tapi karena ini adalah berlaku God logic, logikanya Allah, ilmunya Allah, maka disinilah apa yang dijelaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu. Pertanyaan Allah ditujukan kepada jabang bayi tadi. Lalu kemudian si jabang bayi itu memberikan jawaban, bala syahidna, benar kami menjadi saksi bahwa engkau adalah sebagai Rabb kami. Benar kami menjadi saksi bahwa engkau adalah pencipta kami. Nah, dari situlah maka dikenal dengan tauhid rububiyah. Artinya semua jabang bayi lahir ke muka bumi sudah memiliki tauhid atau sudah mengakui Allah sebagai Rabb. Maka itulah disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi lahir ke muka bumi dalam kondisi fitrah. Kullu di sini berlaku lil majmu'. Artinya semua jabang bayi yang lahir ke muka bumi kondisi awalnya adalah fitrah. Kenapa fitrah? Karena sudah bertauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, Rasulullah memberikan penjelasan pada hadis ini, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang dapat membentuk karakteristik si anak menjadi bermental Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Awalnya adalah anak lahir dalam kondisi sudah bertauhid. Nah, sehingga dengan demikian disinilah peran orang tua untuk membentuk karakteristik si anak itu. Apakah nanti akan bermental Yahudi dan Nasrani atau Majusi? Inilah peran orang tua. Kalau orang tuanya itu dia berakidah Islam, beragama Islam, maka si anak akan diarahkan kepada Islam sesuai dengan fitrahnya. Sehingga orang tua berkewajiban untuk memberikan arahan pendidikan pada si anak. Oleh karena itu proses dalam pendidikan anak itu menurut ajaran Islam bukan pada waktu anak sudah datang ke muka bumi, tapi proses awalnya adalah sejak menjadi calon bapak dan ibu. Sebelum adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan pernikahan, di situ diperintahkan untuk ta'aruf. Ta'aruf dalam pengertian di sini mengenal pribadi orang yang akan menjadi
pendamping hidupnya, mengenal bagaimana agama dan pengamalannya. Ini penting, saudara. Sehingga di saat dia itu sudah sepakat untuk khitbah, meminang, dilanjutkan dengan akdun nikah. Ini sudah ada kesamaan agama, sehingga nanti di saat dia sudah mendapatkan keturunan, dia akan mengarahkan anaknya itu kepada agama sesuai dengan keyakinan bapak dan ibunya tadi, yaitu Islam. Nah, sehingga dengan demikian disinilah tinjauan Islam, bagaimana kita mempunyai keturunan yang tetap dia itu memiliki ajaran dan keyakinan Islamnya, maka si bapak dan si ibunya syaratnya adalah satu akidah atau satu agama, agamanya sama. Supaya apa? Nanti dia memberikan bimbingan, arahan, pendidikan pada si anak, satu agama yaitu Islam. Tapi kalau ternyata bapak dan ibunya itu Nasrani, maka pasti akan diarahkan kepada agama bapak ibunya yaitu Nasrani. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang dapat membentuk karakteristik si anak itu menjadi bermental Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, jadi kalau kita pahami dari surah Al-A'raf ayat 172 ini, fitrah beragama, dengan kata lain, anak lahir ke muka bumi sudah beragama, dengan bahasa Quran adalah sudah bertauhid rububiyah. Nah, orang tuanya nanti akan memberikan arahan dan bimbingan dari tauhid rububiyah menjadi tauhid uluhiyah. Bukan sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik, dan pengawas, tetapi juga Allah dijadikan sebagai satu-satunya yang diibadahi. Jadi orang tua mengarahkan kepada anaknya bagaimana anak ini nanti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Bagaimana tekniknya? Aqimis salata li dzikri, dirikan salat dalam upaya zikir kepadaku, kata Allah. Nah, jadi disinilah bapak dan ibu, bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua mengarahkan anak itu yang sudah memiliki tauhid rububiyah berkembang menjadi tauhid uluhiyah. Artinya dia hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Maka orang tua itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Memberikan dan menanamkan akidah Islam pada anak-anak kita. Oleh karena itu, sejak usia prasekolah, sejak usia dini, itu sudah kita gencarkan dengan tuntunan ajaran Islam. Sudah keluar dari rahim ke alam dunia ini, orang tuanya mendoakan anaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telinga yang kanan dengan kalimat u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah.
Ini doa yang diajarkan oleh Rasul untuk dibaca di telinga yang kanan di bayi yang baru lahir ke muka bumi. Sudah kita tanamkan, sudah kita bisikkan kalimat-kalimat yang baik. Sudah kita ajarkan agar dia senantiasa selalu berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Padahal secara akliyah anak itu belum bisa baca, belum bisa menulis. Tapi Rasul mengajarkan karena lahir secara fitrah, maka di situ ditanamkan kalimat thayyibah untuk mohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu adalah pendidikan yang pertama. Terus sampai kepada usia 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, orang tua senantiasa menanamkan dan mengarahkan anak dengan akidah Islam. Tidak mampu mengajarkan secara langsung, dititipkan di lembaga pendidikan resmi secara formal, di PAUD atau di TPA. Tinggal orang tua nanti memikirkan biaya pendidikan anak kita. Dengan kata lain, orang tua memilih tempat belajar anak itu di sekolah yang tentu penanaman akidah Islamnya itu lebih banyak, muatan ajaran Islamnya lebih banyak. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus sampai dia kepada usia remaja. Nah, karena itulah Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, arahkan wawasan berfikirmu kepada din yang hanif. Kalau Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mengarahkan wawasan berfikirnya kepada ajaran Islam, din yang hanif, begitu juga anak keturunan kita arahkan kepada din yang hanif. Inilah perintah dari Allah. Sehingga orang tua tidak lepas begitu saja atas pendidikan dan penanaman akidah anak. Kita tetap diberi perintah oleh Allah untuk memberikan bimbingan dan arahan serta penanaman akidah Islam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan fitrah beragama. Lalu yang ketiga adalah fitrah intelektual. Pada dasarnya anak itu memiliki kepandaian, namun ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi artinya semua anak lahir itu sebenarnya dia sudah pandai. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan dan menanamkan dia kepada kefitrahannya. Nah, oleh karena itu di dalam surah Al-A'la ayat 9 dan 10 Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan pada si jabang bayi itu yang masih ada di rahim ibu, ada dua potensi, dua fujur, dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan fujur, jalan yang kedua adalah jalan takwa. Nah, yang mana nanti berkembang, apakah jalan fujurnya atau jalan takwanya, tergantung orang tuanya yang memberikan pendidikan pada si anak. Oleh karena itu, ada 3 pusat pendidikan yang berpengaruh pada anak. 3 pusat pendidikan. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ini berpengaruh pada pendidikan si anak. Oleh karena itu, di rumah disiplin dalam pengamalan agama.
Di sekolah disiplin dalam pengamalan agama. Lalu di lingkungan pun harus kita lihat kemana dan kepada siapa anak-anak kita berteman atau bermain. Kalau di rumahnya disiplin dalam pengamalan agama, di sekolah juga disiplin dalam pengamalan agamanya, tapi ternyata di luar, di dalam lingkungan pergaulan si anak itu ternyata bergaul dengan anak-anak yang jauh dari agama Islam, ini nanti akan terbawa. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus sering mengontrol anak-anak kita, apalagi zaman teknologi yang sudah makin maju ini. Keberadaan yang namanya HP ini menjadi tantangan tersendiri buat pendidikan anak-anak kita. Ya, nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi karena anak pada dasarnya adalah pandai atau pinter, cuma ada yang lambat, ada yang cepat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan bahwa hakul walad ala walidihi, hak seorang tua kepada anaknya itu yang pertama adalah ayyuhsina asmahu wa adabahu wa ayu alimahul kitabah wa ayu dhawiyahu idza adrak. Dalam sabda Rasul ini ada 4 kewajiban orang tua pada anak. 1, memberi nama yang baik. Nama, hendaklah kita pilih nama yang baik, yang mengandung arti yang baik, sehingga nanti anak itu bangga dengan panggilannya, karena namanya diberikan nama yang bagus. Yang kedua, wa adabahu. Orang tua wajib mengajarkan adab pada anak. Yang ketiga, wa ayyu alimahul kitabah. Mengajarkan tulis baca. Nah, untuk mengajarkan tulis baca, orang tua ini nampaknya tidak mampu langsung mengajarkan tulis baca pada anak. Maka kita orang tua mencari lembaga secara formal, lembaga pendidikan secara formal, titipkan di lembaga formal tadi. Tinggal orang tuanya mengeluarkan dana untuk biaya pendidikan. Paling nanti di rumah hanya mengontrol tentang tugas-tugas pekerjaan rumah dari sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Kita kontrol VR-nya dan lain-lain. Ini adalah tugas orang tua sebenarnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang keempat, wa ayyuzawijahu idza adrak, menikahkan kalau memang sudah ada jodohnya dan sudah dewasa. Sudah cukup umur, sudah ada jodohnya, segera nikahkan. Jangan dibiarkan anak laki dan perempuan itu berjalan berduaan tanpa diikat dengan pernikahan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau dia memang sudah ada jodohnya dan dia sudah dewasa, sudah ada jodohnya, segeralah, kalau dia laki-laki, mengkhitbah si perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Inilah tuntunan Islam, saudara. Jadi itu yang disebut dengan fitrah intelektual. Kita kembali kepada ayat tadi bahwa manusia itu ada fitrah keagamaan, ada fitrah sosial, ada fitrah biologis, dan ada fitrah intelektual. Nah, fitrah sosial itu bagaimana si anak ini dalam hidup yang lahir secara saksiah punya kepribadian yang tidak sama, kemudian kita sadari bahwa manusia lahir secara fitrah adalah makhluk ijtimaiyah, artinya makhluk sosial. Bagaimana dalam pergaulan anak-anak kita, jangan sampai dia dikungkung di rumah itu tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain.
berikan kebebasan dia bergaul, namun orang tua perlu memberikan arahan kemana dia bergaul, kepada siapa dia bergaul dengan layak. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah yang disebut dengan fitrah yang ada pada manusia. Oleh karena itu, kita kembali kepada istilah Idul Fitri, kembali dalam fitrah manusia. Bagaimana kita ini sudah selesai mengadakan pembinaan di dalam ibadah Ramadan full 1 bulan, dengan saum di siang hari, dengan qiyam di malam hari, siang dan malam kita bertadarus, mengkaji Al-Quran, mengkaji ajaran Islam, kita berinfak, kita berzikir dan seterusnya. Ini masuk kepada bulan Syawal, ada peningkatan secara signifikan, baik kualitasnya ataupun kuantitas ibadah kita. Sehingga apa yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan ini jangan sampai mati di bulan Syawal, harus terus dijalankan. Kalau kita akrab di bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran itu jangan sampai kita campakkan setelah Ramadan usai. Jadikan sebagai bacaan rutinitas kita setiap hari. Kalau kita rajin melakukan qiyamul Ramadan, dengan kata lain dengan sholat tarawih, maka setelah selesai Ramadan, qiyamul Ramadannya itu meningkat atau tetap dijalankan dengan qiyamul lail. Jangan sampai Ramadannya usai, qiyamul lailnya usai pula. Kalau di bulan Ramadan kita akrab dengan taklim, karena di bulan Ramadan itu banyak pengkajian, baik pengkajian sebelum sholat tarawih atau pengkajian pada setiap subuh. Setelah usai Ramadan, maka ini pun tetap membekas pada diri kita, tetap kita rajin datang ke majelis ta'lim. Begitu juga kalau kita rajin infak di Ramadan, maka jangan sampai Ramadan usai infaknya itu putus, tetap kita jalankan. Nah, inilah yang disebut dengan Syawal. Kalimat dasarnya saya ulangi, Syawal itu kalimat dasarnya dari syala. Syala itu artinya irtafa'a. Irtafa'a itu artinya meningkat. Jadi ada peningkatan amaliyah ibadah kita, baik secara kualitas dan kuantitas. Sebab apa? Sebab nanti setelah Ramadan usai, masuk bulan Syawal, setelah Syawal masuklah bulan Zulqaidah, masuk pula bulan Zulhijjah. Disitulah nanti akan kita menghadapi yang namanya bulan Zulhijjah, bulan diperintahkan untuk pertama adalah melakukan saum Arafah, dan yang kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah itu masuknya perintah Allah untuk melakukan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah yang dapat kita kaji pada pagi ini. Referensi ayat tadi, pertama adalah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, yang kedua dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, kemudian surah Al-A'raf ayat 172, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi kajian kita pagi ini. Silahkan nanti dikaji ulang di rumah masing-masing, dan diharapkan oleh kita agar Allah memberikan jiwa yang istiqomah, jiwa yang senantiasa konsisten untuk berada di dalam Islam, tetap kita berpihak kepada Islam, tetap kita mengamalkan Islam, dan mati sesuai dengan apa yang disuruhkan Allah, yaitu mati dalam kondisi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Ini
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.